Selamat datang kembali para pemirsa, cerita kali ini akan bercerita mengenai pembalasan dendam seorang kakak yang memakai ilmu hitam yaitu santet dari Banyuwangi. Namun pada akhirnya menjadi perang iblis, perang ilmu hitam, perang santet. Berikut adalah kisah panjang menyeramkan tersebut. Selamat menyaksikan. Darah santet dari Banyuwangi. Perjalanan tanpa kepulangan. Malam di desa Kemiren, Banyuwangi, terasa begitu sunyi. Angin meliuk-liuk di antara pepohonan kopi dan semak perdu, membawa bisikan halus yang tak bisa dipahami manusia. Rumah tua bercat pudar di ujung jalan tampak gelap, hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip. Disitulah tinggal dua bersaudara, Ratri dan adiknya, Lestari. Ratri, perempuan berusia 30-an dengan sorot mata tajam dan bibir tipis, dikenal pendiam namun pekerja keras. Ia tinggal berdua dengan Lestari setelah orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan laut 5 tahun silam. Sejak itu, Ratri merawat adiknya seperti anak sendiri. Lestari, gadis belia berusia 20 tahun, memiliki wajah cantik dan lugu. Cita-citanya sederhana, ingin mengangkat derajat keluarganya, membangun rumah batu, dan membuka warung kelontong kecil. Maka ketika ada agen penyalur TKI menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Kamboja dengan gaji besar, ia pun tergoda. "Bayu, aku janji cuma 2 tahun saja. Nanti pulang bawa uang banyak," ucap Lestari sambil menggenggam tangan Ratri erat. Ratri menatap mata adiknya, merasa gelisah. Tapi bayangan kesulitan ekonomi membuatnya mengangguk, meski hatinya menjerit. Keberangkatan Lestari berlangsung cepat. Agen TKI itu mencurigakan, pria kurus berjanggut, mengenalkan diri sebagai Pak Rudin. Ia tak memberi banyak waktu berpikir, hanya 1 malam sebelum Lestari dibawa ke Surabaya dan kemudian terbang ke Phnom Penh. Beberapa minggu pertama, Lestari sempat mengirim pesan suara, dengan suara lemah namun masih bisa tertawa kecil. Katanya, rumah majikannya besar, dan ia bekerja dari pagi sampai malam. Tapi setelah sebulan, pesan-pesan itu berhenti. Akun media sosialnya hilang, nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Ratri gelisah. Ia mencoba menghubungi agen itu, tapi nomor Pak Rudin pun lenyap. Ia mulai menyusuri kantor penyalur TKI ilegal di Surabaya, dan yang ia temukan hanyalah bangunan kosong penuh sarang laba-laba. Hingga suatu malam, datang selembar paket ke rumahnya. Tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah foto Polaroid. Foto Lestari, terbaring di ranjang besi, tubuhnya penuh selang dan luka jahitan. Perutnya tampak kosong, seperti telah dibedah. Matanya kosong, seolah-olah jiwa sudah menghilang. Ratri menjerit histeris. Dunia seketika runtuh. Ia tak tahu siapa yang mengirim foto itu, tapi satu hal pasti, adiknya telah menjadi korban sindikat gelap. Organ tubuh Lestari dijual, mungkin ke pasar gelap yang tak tersentuh hukum. Malam itu, Ratri membuka peti tua warisan neneknya di ruang belakang, sebuah peti kayu hitam bertuliskan aksara kuno Jawa. Di dalamnya ada sebungkus kemenyan, jarum emas, dan kitab tua, ilmu telu peteng warisan Buyut Rowo. Air matanya mengering digantikan bara dendam. "Darahmu tak akan tumpah sia-sia, Lestari. Kakak akan memanggil arwah neraka untuk memburu mereka satu persatu." Tumbal pertama. Langit malam di Banyuwangi mendung, gelap tanpa bintang. Udara terasa pekat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di rumah tua milik Ratri, asap kemenyan mengambang tebal, menyebar bau pahit dan menyengat sampai keluar jendela. Ratri duduk bersila di dalam lingkaran garis merah darah ayam hitam. Di depannya, kitab warisan Buyut Rowo terbuka, halaman yang sudah dipilih tertulis, ilmu pangruwating nyawa, ilmu untuk menyeret roh dari tubuh manusia saat mereka masih hidup. Dengan tangan gemetar, ia menusukkan jarum emas ke jari telunjuknya. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah liat berisi air kelapa dan bunga 7 rupa. Ratri membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya pelan namun makin lama makin keras, hingga menyerupai geraman. "Sirasi ngenjupuk nyawa, tak balik kake marang jagat pati." Lampu minyak tiba-tiba padam. Suara angin seperti lolongan. Bayangan hitam menjulang dari tengah lingkaran darah, makhluk tinggi bermata merah menyala, dengan kulit seperti arang terbakar. "Perintahmu, keturunan Rowo," bisik suara itu, seperti suara dari dalam liang kubur. "Carikan dia, Pak Rudin, agen yang menjual adikku." Ratri menyerahkan secarik kain milik Lestari dan segenggam tanah dari depan kantor kosong di Surabaya. Makhluk itu menghilang tanpa suara.
Ratri pingsan dengan senyum kaku. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di Surabaya, Pak Rudin sedang berada di dalam kontrakannya yang sempit dan bau amis. Ia tengah menghitung uang dolar lusuh dari dalam koper. Musik dangdut menyala dari ponsel tuanya. Tak ada rasa bersalah di wajahnya, hanya keserakahan. Namun malam itu, sesuatu berubah. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Lampu kelap-kelip, lalu padam. Pintu depan terkunci dengan sendirinya. Pak Rudin berdiri panik. Siapa di sana? Dari sudut ruangan muncul kabut hitam, lalu sosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga lantai. Mukanya berdarah, matanya kosong, tapi Pak Rudin mengenali wajah itu. Lestari, tak mungkin, kau sudah mati. Lestari tak menjawab. Ia mendekat perlahan, tangan kanannya menenteng kantong plastik berisi jantung manusia. Pak Rudin menjerit, tapi suaranya hilang. Tubuhnya membeku. Matanya terbelalak saat jantung itu dilempar ke dadanya, dan tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Saat tetangganya menemukan Pak Rudin keesokan harinya, ia sudah tak bernyawa. Matanya hangus, mulut menganga, dan di dadanya terukir huruf merah dengan darah. Tumbal pertama, berita kematian misterius itu menyebar. Tapi tak ada yang tahu bahwa ini baru permulaan. Ratri belum puas. Ia menatap langit dari jendela rumahnya, wajahnya keras, suara hatinya dingin. Kamboja, aku datang. Teror hitam menyeberang lautan. Phnom Penh, Kamboja. Kota yang ramai dan benderang itu menyimpan kegelapan di sudut-sudutnya yang tak terjamah hukum. Di pinggiran kota, berdiri sebuah bangunan kusam bercat abu-abu, berpagar tinggi, dijaga dua pria bersenjata. Bangunan itu tak berpelang, namun siapapun yang tahu dunia gelap akan mengenalinya, pusat penampungan TKI ilegal, sekaligus rumah jagal manusia. Di dalamnya, pria keturunan Asia bernama Mister Fong duduk di ruang kerja ber-AC, memandangi layar CCTV yang menampilkan para gadis muda terkurung dalam kamar tanpa jendela. Mereka kurus, pucat, sebagian menangis tanpa suara. Tubuh mereka penuh bekas suntikan. Besok ada pembeli dari Taiwan, ginjal harus siap, katanya dingin pada asistennya. Ia menyalakan cerutu, tertawa kecil. Yang dari Indonesia selalu segar, darahnya manis. Namun malam itu, angin tak biasa menyusup ke ruangan. Tidak dari jendela, tidak dari pintu, tapi dari dinding, merembes seperti kabut. Kamera CCTV satu persatu mati, gambarnya menjadi gelombang abu-abu. Lampu meredup, cerutu Mr. Fong padam sendiri. Di ujung lorong, seorang penjaga yang sedang merokok tiba-tiba memuntahkan darah. Tangannya mencakar-cakar tenggorokan, lalu terjatuh. Tubuhnya kejang, dan dari dalam matanya keluar belatung hidup. Asistennya mencoba lari, namun lantai berubah lengket seperti lumpur rawa. Tangannya ditarik ke dalam lantai yang hidup, tenggelam sambil menjerit minta tolong. Sementara itu, di Banyuwangi, Ratri menyalakan dupa hitam di tengah malam. Di hadapannya terbentang peta dunia, dan pada titik Phnom Penh, ia menancapkan jarum berlumur darah kambing. Ia membuka kembali kitab kuno, Ilmu Lintasan Nyawa Tanpa Batas, santet yang menembus ruang dan negara. Namun untuk ini, ia butuh harga, darah perawan dan potongan kuku orang mati. Ia sudah siap. Ia potong rambutnya, mencampurkan dengan tanah kuburan Lestari. Jangan sekadar mati, biar mereka dicabik oleh rasa bersalah, dan dililit bayangan sampai ajal datang perlahan. Kembali ke Phnom Penh, Mr. Fong kini sendirian di ruangannya. Suara jeritan dari lorong-lorong mulai terdengar. Ia menekan tombol darurat, tak ada respon. Ia meraih pistol, namun dari balik kaca ruangan, muncul bayangan wanita berkebaya lusuh, rambutnya basah, dan matanya merah seperti bara. Itu Ratri, atau sesuatu yang menyamar sebagai Ratri. Siapa kau? Teriak Mr. Fong, menembak. Pelurunya menembus kaca dan bayangan itu, namun justru memantul kembali, menghantam kakinya sendiri. Ia jatuh, meraung kesakitan. Bayangan Ratri mendekat, dan bersamanya muncul sosok-sosok lain, para perempuan berwajah rusak, dengan bekas sayatan di perut dan dada. Mereka adalah para korban. Mereka datang dari dunia kematian, dipanggil oleh Ratri untuk menyaksikan pelaku dihukum. Mr. Fong meraung ketakutan saat tubuhnya mulai membusuk hidup-hidup. Kulitnya mengelupas, matanya melotot keluar, dan sebelum mati,
Ia melihat wajah Lestari berdiri di antara roh-roh itu, tersenyum. Keesokan harinya, bangunan itu ditemukan kosong dan sunyi. Semua pekerjanya hilang. Para penjaga mati membusuk. Mr. Fong ditemukan duduk di kursinya, wajahnya membeku dalam teriakan ketakutan, dan di dinding tertulis dengan darah. Santet melintas laut, dosa tak akan selamat, benturan gaib di negeri orang. Kematian Mer. Fong mengguncang lingkaran terdalam sindikat perdagangan organ di Asia Tenggara. Pusat pengendali jaringan, dikenal sebagai Sindikai, berbasis rahasia di antara perbatasan Kamboja dan Thailand. Di sana, sang pemimpin, pria kejam berdarah campuran Thai Khmer bernama Anan Kamsing, memantau semuanya. Anan bukan orang biasa, ia mantan jenderal bayangan, ahli siasat, dan pemuja kekuatan gaib dari Lana Hitam, sekte ilmu sihir dari utara Thailand yang konon dapat memindahkan roh dan menghidupkan mayat untuk bertempur. Saat mendapat laporan kematian Mr. Fong, yang tubuhnya hancur tanpa luka logis, Anan menyimpulkan satu hal. Ada santet dari Jawa Timur yang ikut campur. Ia tahu reputasi Banyuwangi, tempat orang menyebut nama santet seperti nama dewa atau iblis. Maka ia memanggil seseorang dari Chiang Rai, seorang dukun wanita tua yang dikenal sebagai Maelin, penjaga ilmu hitam Lana yang paling tua dan paling ditakuti. Maelin datang dengan mata putih seluruhnya, membawa kendi tanah liat berisi minyak jenazah dan serpihan tulang bayi mati. Kekuatan dari timur itu, kuno dan panas seperti api. Aku akan buat mereka membusuk dari dalam sebelum sempat menyentuhmu, desis Maelin. Anan memberi satu perintah, cari dan bunuh si penyantet itu. Bunuh jiwanya, bukan tubuhnya. Di Banyuwangi, Ratri merasakan gangguan dalam tidurnya. Mimpinya dipenuhi suara asing, bahasa Thailand yang tak ia mengerti, namun terasa menusuk ke dalam otak. Saat ia bangun, darah menetes dari hidung. Di kaca jendela kamarnya ada bekas tangan kecil, panas dan membakar saat disentuh. Dia tahu, mereka membalas. Malam itu, ia membentengi rumah dengan raja kuno dari kitab Buyut Rowo. Ia mengiris jari dan menulis huruf-huruf kuno dengan darahnya sendiri di setiap sudut rumah. Ia menyalakan api dupa dari kayu jati kuburan, dan membaca mantra pelindung. Aku anak tanah tumpah darah, siapa yang mencuri nyawaku, tubuhmu akan dihuni kematian. Namun sebelum sempat menyelesaikan ritual, lampu padam. Dupa mati, angin masuk dari celah lantai seperti asap, dan dari kegelapan muncul suara bayi menangis, namun suaranya terbalik, seperti rekaman diputar mundur. Itu kiriman Maelin, arwah kelelep, roh bayi hasil tumbal yang digunakan untuk mencuri nyawa lewat mimpi. Ratri terjerembab, tubuhnya kaku, dan ia melihat sosok mengerikan mendekat, bayi tanpa mata merangkak di lantai, dengan lidah panjang dan jari-jari tajam seperti jarum. Ia hampir menerkam dada Ratri. Namun dari langit-langit kamar, turun asap putih. Suara nyaring terdengar, seperti suara nenek-nenek marah. Itu Buyut Rowo sendiri, bangkit dari tanah karena cucunya diserang kekuatan asing. Bayi itu melengking dan terbakar dalam cahaya merah menyala. Ratri terbangun, menggigil. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pembalasan. Ini sudah menjadi perang antar dunia gaib. Di perbatasan Kamboja Thailand, Maelin menjerit saat kendi miliknya retak sendiri. Dia dilindungi leluhur, kita perlu memutus warisannya. Tapi Anan tak gentar. Ia menyiapkan upacara terakhir, menghidupkan roh penjagal Siam kuno, makhluk raksasa tanpa kepala bernama Kraokong. Bawa tubuh si adik, Lestari itu. Biarkan kakaknya melihat, roh saudarinya dipakai sebagai kendaraan kematian. Sementara itu, Ratri menyiapkan perjalanan ke Kamboja. Ia membawa tanah Banyuwangi dalam botol, abu dupa dari makam neneknya, dan rambutnya sendiri yang dipotong sepanjang pusar. Ia tahu, dirinya takkan pulang sebagai manusia. Kalau mereka pakai mayat adikku, maka aku akan bakar dunia ini sampai tulang mereka jadi abu. Ratu santet di gerbang kematian. Malam di perbatasan Kamboja dan Thailand lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung, namun tak ada hujan. Di tengah hutan lebat, berdiri kuil tua terlupakan, reruntuhan batu hitam yang dulunya tempat pemujaan roh kematian Siam kuno. Di sanalah tubuh Lestari disembunyikan, bukan untuk dikuburkan, tapi untuk dijadikan wadah arwah pembunuh, Kraokong. Anan Kamsing berdiri di tengah altar, bersama Maelin yang tubuhnya kini tampak kurus seperti tulang dibungkus kulit. Ia tengah menyiram tubuh Lestari dengan minyak jenazah dan darah kelelawar, sambil melantunkan mantra kuno dari Lana Hitam. Tubuh Lestari, yang sudah mati,
mulai menggeliat. Matanya terbuka, namun bukan lagi mata manusia. Putih seluruhnya, kuku-kukunya tumbuh panjang, dan dari punggungnya keluar asap hitam beracun. Suaranya bukan suara manusia. Di mana, daging, darah, balas, dendam. Ma Elin tertawa puas. Kini kau akan menjadi tombak kami untuk menancap jantung santet dari Jawa itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun, mereka terlambat. Ratri telah tiba. Dari kejauhan, suara lonceng kecil berdentang. Angin berhembus kencang, membawa bau kemenyan dan daging terbakar. Langkah kakinya pelan, namun tanah di bawahnya retak setiap kali ia berjalan. Di bahunya tergantung tas kain berisi sesajen terakhir, potongan lidah ular, beling, dan potret Lestari saat kecil. "Lestari," bisiknya, air mata meleleh tapi matanya menyala merah. "Maafkan kakakmu, aku akan menjemputmu pulang." Di depan altar, Ratri menggambar simbol besar dengan darah haidnya sendiri di atas tanah. Ia duduk bersila dan membuka kitab Buyut Rowo ke halaman terlarang, ilmu seru arwah sendiri. Ilmu tertinggi santet, di mana pengguna menyerahkan nyawanya agar kekuatannya bisa menembus kematian. Ma Elin menyadari niatnya. "Gila, kau akan membunuh dirimu sendiri." Ratri tak gentar, ia menggigit lidahnya hingga darah memenuhi mulutnya, lalu meludahkannya ke atas api dupa. Api itu langsung membesar, membentuk bayangan neneknya, Buyut Rowo, kini dalam wujud setengah manusia, setengah iblis. "Cucuku, waktumu sudah tiba. Kau tak bisa kembali." "Aku tak ingin kembali," jawab Ratri. "Aku hanya ingin melihat mereka yang membunuh adikku, lumpuh dan diseret ke neraka." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pertempuran dimulai. Kraokong, dalam tubuh Lestari, meraung dan melompat ke arah Ratri dengan kuku seperti belati. Tapi Ratri sudah memanggil pasukan bayangan Watu Dodol, roh-roh kuno dari pantai selatan Jawa. Mereka muncul dari tanah, mengenakan kain kafan robek, membawa tombak dari tulang. Ma Elin melayang di udara, mulutnya menyemburkan abu jenazah yang bisa membutakan mata roh. Ia mengirim arwah pecah kepala, makhluk yang hanya berwujud kepala terbang dengan usus menjuntai, namun ditangkis oleh tameng gaib dari darah kerbau Banyuwangi yang dikeluarkan Ratri dari mulutnya sendiri. Badai gaib melanda kuil, batu-batu beterbangan, pohon-pohon tumbang sendiri, langit memerah. Di tengah kekacauan, Ratri berdiri tepat di depan tubuh Lestari. "Ayo, Dik, lawan aku kalau memang jiwamu sudah hilang. Tapi kakakmu ada di sini." "Aku belum menyerah." Tubuh Lestari terdiam, air mata mengalir dari mata kosongnya. Suara lirih terdengar, "Bayu, dingin sekali di sini." Ratri langsung menusukkan jarum emas ke dadanya sendiri. Tubuhnya terhuyung. Tapi detik itu juga, bayangan Kraokong terlempar dari tubuh Lestari dan meledak dalam api putih. Ma Elin menjerit, tubuhnya terbakar oleh mantra yang ia ciptakan sendiri, dan berubah menjadi abu hitam tertiup angin. Ratri roboh, tubuhnya berhenti bernapas. Namun Lestari terbangun, hidup, nafasnya kembali, matanya kembali seperti semula. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi hari, kuil itu sunyi. Bangkai Anan Kamsing ditemukan tergantung di altar, matanya melotot, jantungnya hilang. Lestari berjalan keluar dari hutan, membawa sebuah tas kain. Isinya, abu Ratri, kakaknya, penyelamatnya. Di langit, awan membentuk bayangan wajah Ratri. Ia tersenyum. Balas dendam sudah selesai, tapi darah santet akan terus mengalir.